Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi latihan kita dengan R. Kemarin sudah disinggung beberapa hal tentang operasi dasar menggunakan R. Sekarang akan saya coba ulangi sedikit ya. Misalnya, X adalah 87, Y adalah 10. Kita bisa menggunakan operasi dasar, misalnya X plus Y, X minus Y, X dikali dengan Y, X dibagi dengan Y, X dipangkatkan dengan Y, dan seterusnya. Kita juga bisa mengasosiasikan X, Y, atau huruf apapun itu dengan sejumlah angka, atau disebutnya adalah sebagai list. Misalnya, kita sebut saja M. M adalah isinya. Untuk menyebut list, kita harus menggunakan C, kemudian dalam kurung, baru di dalamnya kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Maka ketika kita panggil M, akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita juga bisa menyebutkannya dengan tanda 1 sampai dengan 7. Hasilnya juga akan sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk M maupun untuk N. Oke, dari sini kita juga bisa melakukan operasi misalnya M ditambah dengan N, atau M dikurangi dengan N, atau M dikalikan dengan N, atau M dibagi dengan N, begitu seterusnya ya. Oke, selain itu kita juga bisa membuat urutan yang berulang. Misalnya kita buat repetition atau rep M, kemudian kita ulang misalnya 2 kali. Maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau kita juga bisa lakukan rep M, kemudian masing-masing kita ulang 2 kali, kemudian kita ulangi atau kita buat perulangan 3 kali. Maka jadinya adalah 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. Begitu berulang kali sampai 3 kali. Kemudian kita juga bisa lakukan sortir, sort M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sangat berguna kalau misalnya angka yang kita miliki acak. Misalnya H adalah 9, 8, 9, 7, 1, 5, 6, 3. Kita bisa gunakan perintah sort untuk menyortir atau mengurutkan dari angka yang terkecil. Oke, sebaliknya kita juga bisa urutkan dari angka yang paling besar dengan menambahkan decreasing sama dengan true, atau decreasing sama dengan T kapital, sama saja. Dengan ini kita bisa mengurutkan dari yang paling besar ke yang kecil, kebalikannya dari perintah sort. Kemudian kita juga bisa ngecek dari list yang kita miliki tadi, H, 9, 8, 9, dan seterusnya. Kita ingin ngecek nih, misalkan I itu adalah H yang lebih besar dari 5 misalnya. Maka ketika kita panggil I, akan muncul true, 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 false, false, true, dan false. Karena di sini 9 lebih besar dari 5, sehingga kita sebut true, 8 lebih besar dari 5, 9 lebih besar dari 5, 7 lebih besar dari 5, tapi 1 tidak lebih besar dari 5, 5 tidak lebih besar dari 5, sehingga keduanya false. Kemudian 6 true, kemudian 3 tidak lebih besar dari 5, sehingga kita sebut false. Sekarang kita juga bisa membuat atau mengkombinasikannya dengan huruf, tidak dengan angka. Perintahnya sama dengan menggunakan C, kemudian kurung, hanya saja kita menggunakan tanda kutip. Misalnya kita masukkan A, kemudian G, kemudian I, kemudian H, kemudian P, O, dan seterusnya. Oh, ini ada salah.
O, kemudian V. Oke, I adalah A, G, I, H, P, O, V. Kemudian kita bisa mengkombinasikan keduanya antara H dan I. 9A, 8G, 9I, 7H, 1P, 5O, 6V, dan 3A. Tapi di situ Anda bisa lihat bahwa ada jarak ya antara 9 dengan A, antara 8 dengan G, dan seterusnya. Jadi kita bisa ulangi perintah ini dengan menambahkan set atau separator. Tidak ada. Jadi kita tidak menggunakan separator apapun. Sekarang hasilnya terlihat lebih baik, jadi 9A, 8G, 9I, dan seterusnya tanpa ada spasi. Perintah lain yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan adalah sequence. Sequence ini adalah urutan begitu. Misalnya kita ingin membuat, sebut saja M, kita ingin membuat sequence dari 4, from 4, kemudian to sampai dengan 9 misalnya, kemudian by kelipatannya. Misalnya saya ingin buat dengan kelipatan 0,2 misalnya. Maka M akan muncul dalam bentuk list mulai dari 4,0, 4,2, 4,6, 4,8, 5,0, dan seterusnya sampai 9,0. Sebaliknya, kita juga bisa membuat list dengan kombinasi yang sedikit berbeda. Jadi sama juga perintahnya sequence. Kemudian kita mulai dari misalnya 19. Kemudian kelipatannya berapa? Misalnya kita menggunakan kelipatan 0,5 atau kelipatan 2 deh. Kemudian berapa banyak? Length. Misalnya di sini kita isi, kita ingin punya list atau sequence sebanyak 15. Oke, setelah itu muncul N-nya adalah 19, tambah 2, 21, tambah 2, 23, tambah 2 lagi, 25, begitu seterusnya sampai 47. Oke. Hal lain yang perlu diperhatikan juga adalah tentang matriks, atau orang juga sebutnya array, sedikit berbeda. Misalnya kita ingin membuat matriks yang terdiri dari angka 1 sampai dengan 10. Kemudian kita buat matriks ini dalam konfigurasi matriks 2 dengan 5. Oke, munculnya jadi demikian. Jadi angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya terbagi dalam 5 kolom dan 2 baris. Kita juga bisa buat konfigurasi yang berbeda. Misalnya kita ganti menjadi 5 baris dan 2 kolom. Oke, jadinya akan semacam ini. Kemudian dalam matriks ini kita juga bisa lakukan operasi, misalnya X ditambahkan dengan 3, maka menjadi 1 jadi 4, 6 menjadi 9, 5 menjadi 8, dan seterusnya. Kemudian matriks ini juga bisa kita kalikan, misalnya X-nya dikalikan dengan 5, jadi 1 dikalikan dengan 5, 6 dikalikan 5, 2 dikalikan 5, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan pengurangan, misalnya X-nya kurangi 1, atau X-nya dipangkatkan 2 misalnya, dan seterusnya. Kemudian dalam bentuk lain kita juga bisa membuat konfigurasi matriks secara langsung dengan cara kita tentukan datanya apa saja. Misalnya saya ingin buat matriks yang berisi angka 1 sampai dengan 12, kemudian jumlah row-nya adalah 4, otomatis jumlah kolomnya juga menjadi 3, dan kita akan sortir berdasarkan row. Maka X akan menjadi seperti ini. Matriks 3 kali 4 yang berisi angka 1 sampai 12. Kemudian kita bisa lakukan transpose karena ini
berupa matriks dengan perintah T dalam kurung X, maka akan muncul transpose. Misalnya kita ingin menambahkan baris tertentu atau kolom tertentu begitu, kita bisa menambahkan C bin untuk menambahkan kolom. Jadi C bin dalam kurung matriks X, kemudian kita akan tambahkan dengan angka 9, 3, 1, 4 misalnya. Kemudian kita enter, maka dia akan muncul satu tambahan kolom di sini 9314. Jadi kolom yang keempat. Sebaliknya, teman-teman sekalian, kita bisa menambahkan row X, kemudian kita akan tambahkan misalnya C4 sampai 6. Maka di baris paling bawah akan muncul tambahan 4, 5, dan 6. Kemudian perintah lain yang mungkin bermanfaat adalah nrow X untuk ngecek berapa jumlah row-nya, dan ncol X untuk mengecek jumlah kolom X. Misalnya kita akan buat A adalah array dari C7 sampai 12. Kemudian dim sama dengan C2, 3. Oke, A akan berbentuk semacam ini. Jadi A ini adalah array yang berisi dari 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian dim C dalam kurung 2,3 ini untuk menyatakan ada 2 baris dan 3 kolom. Kemudian kita juga bisa membuat misalnya array yang berbeda. 20, 22, 8, 13, 4, dan 10. Misalnya begitu. Kemudian dimnya sama. Sekali lagi ini penggunaan spasi tidak terlalu relevan ya, saya hanya memisahkan supaya terlihat lebih rapi saja. Oke, B akan menjadi semacam ini. Lalu kemudian di sini kita bisa lakukan operasi, misalnya A plus B, atau A dikalikan dengan B, atau A dikurangi dengan B. Atau misalnya kita buat lebih kompleks, A ditambah dengan 2 dikali B, kemudian dikali dengan 5 dibagi dengan 2, misalnya. Jadi kita bisa lakukan operasi apapun yang lebih kompleks dan lebih panjang. Kemudian kita bisa buat misalnya ada matriks atau array yang C, kemudian berisi 1 sampai dengan 6. C akan menjadi semacam ini. Lalu kalau kita tambahkan secara langsung, misalnya A plus C akan menjadi 8, 12, 10, 14, 18. Jadi banyak ya alternatifnya teman-teman sekalian ketika kita menggunakan array. Misalnya kita menggunakan, sebelumnya kan sudah saya sampaikan tentang list yang berisi angka misalnya 8, 9, 12, 4, dan seterusnya. Kita juga bisa menggunakan list yang berupa karakter atau kata-kata. Misalnya kita akan buat Y sama dengan diasosiasikan dengan C, lalu kemudian kita tambahkan nama-nama orangnya, misalnya Boy, kemudian Chandra, kemudian Desta, kemudian Eka, kemudian Fahri, kemudian kita. Misalnya demikian, Y akan muncul Boy, Chandra, Desta, Eka, Fahri, dan kita. Kemudian kalau kita ingin lihat siapa yang ada di urutan yang ketiga, muncul nama Desta. Kemudian kalau kita ingin menambahkan nama orang ya, misalnya kita bisa tambahkan Y, misalnya kita append atau appendix dari Y, kemudian kita tambahkan misalnya
Saya ingin memasukkan nama Evan misalnya. Kemudian urutannya saya ingin ada di setelah Eka, berarti 1, 2, 3, 4. Kita tambahkan after sama dengan 4. Oke, maka Y akan menjadi urutannya demikian. Boy, Chandra, Desta, Eka, Evan, Fahri, dan kita. Kemudian kalau kita tambahkan langsung saja Evan, Y, sembarang nama, misalnya Hari, misalnya, maka dia akan muncul di barisan yang paling belakang. Jadi kalau kita tidak mendefinisikan apapun, dia akan muncul otomatis di belakang. Tapi kalau kita tambahkan after, maka dia akan muncul di urutan tertentu. Kemudian kita juga bisa kembangkan lagi dalam bentuk data frame. Data frame ini penting nanti untuk menjadi menjadi semacam dasar sebelum kita masuk ke dalam tabel yang lebih kompleks. Misalnya saja kita ingin menyebut data nama-nama mantan. Kita bisa gunakan perintah data frame dengan first name sama dengan C. Kemudian kita beri tanda lagi last name misalnya. Kemudian kita bisa tambahkan lagi age-nya atau umurnya. Sama juga kita beri tanda C. Dan satu lagi mungkin tambahkan zodiaknya. Dan C dalam kurung. Kemudian kita isi di sini dengan karakter yang ingin kita isi. Misalnya yang pertama Pevita, yang kedua Cel, kemudian yang ketiga Danila, kemudian yang keempat Nasla. Lalu kita isi juga last name-nya Pevita, Islam, Danila, Riyadi, satu lagi Nasla. Kemudian kita isi umurnya, age. Karena ini angka numerik, tidak perlu kita berikan tanda kutip, langsung saja diisi. Kemudian zodiak, karena ini berupa karakter atau string, ya berarti harus kita isi dengan manual. Oke. Kalau kita panggil, maka akan muncul data frame semacam ini. Yang kolom pertama adalah first name-nya, kolom yang kedua adalah last name, kemudian kolom ketiga adalah age, kolom yang keempat adalah zodiak. Kalau kita panggil data mantan yang pertama, maka akan muncul first name saja, yaitu kolom yang pertama. Kalau kita panggil misalnya data mantan yang keempat, yang muncul adalah zodiaknya saja. Kalau kita panggil data mantan, terus kemudian kita isi age dengan dolar. Jadi kita bisa isi apapun ini sesuai dengan headernya tadi. Maka akan muncul urutan 28, 25, 29, dan 22. Oke, kemudian kita coba lihat dataset yang kita miliki. Misalnya woman. Woman ini dataset yang sudah terinstall di dalam R. Seperti kita bisa lihat di sini, R itu sudah mengandung banyak sekali database di dalamnya. Teman-teman bisa baca analisis satu persatu. Misalnya yang akan kita gunakan adalah woman, average height and weight of women di Amerika. Oke, misalnya contoh lain yang ingin saya sampaikan, empty cars. Ini adalah mobil, kemudian konsumsi bahan bakar, horsepower, kemudian jumlah silinder, dan seterusnya. Kemudian untuk melihat apakah package-nya sudah terinstall dengan baik, gunakan perintah search, maka kita akan tahu apa saja yang sudah di
load oleh R di dalamnya. Kemudian kalau kita ingin tadi kita ingin menganalisis data woman dengan lebih spesifik ya, kita bisa attach database ini sehingga ketika kita lakukan search dia akan muncul woman. Sebelumnya dia tidak muncul kan, tidak ada woman di sini. Tapi ketika sudah kita attach maka dia akan muncul di sini. Dengan demikian kita bisa langsung panggil atribut dari database ini. Misalnya hey, langsung muncul. Wait juga langsung muncul. Kemudian hey di sini kan karena dia menggunakan inci ya, ingin kita convert misalnya dengan menggunakan sentimeter, maka cukup dikalikan dengan 2,5. Lalu height-nya berubah menjadi 147,32, 149,86 dan seterusnya. Tapi kalau kita cek lagi database-nya atau data frame-nya, maka dia tetap tidak berubah ya teman-teman sekalian. Itu tadi kalau kita melakukan attach dan melepaskannya adalah dengan cara detach woman. Kalau kita sudah detach woman, maka ketika kita panggil wait misalnya, dia sudah tidak muncul lagi. Tapi kalau kita attach lagi, kemudian kita panggil wait, dia akan muncul di sana. Misalnya kita ingin buat X adalah 8 sampai 16. Kemudian Y adalah terdiri dari A, kemudian B, kemudian A, kemudian C, kemudian B, kemudian A, kemudian B, kemudian B lagi, kemudian C. Ini hanya asal aja. Kemudian kita bisa buat tabel X, Y. Oke, jadinya muncul semacam ini. A, B, C, X-nya adalah 8 sampai 16. Kemudian ABC-nya akan diisi oleh 1, 0, 1, 0, dan seterusnya. Artinya adalah kalau di urutan pertama 8 adalah A, maka di sini muncul angka 1. Kemudian selanjutnya B muncul di angka 1-nya muncul di B. Kemudian A lagi muncul di sini, kemudian C muncul di sini, kemudian B muncul di sini, kemudian A muncul di sini, kemudian B 2 kali muncul di sini, kemudian terakhir adalah C. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa jalankan perintah tabulate X untuk melakukan tabulasi dari semua X yang ada. Kemudian muncul 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Oke, lalu balik lagi ke dataset. Di dataset tadi misalnya kita panggil woman. Lalu dataset ini kan adalah bawaan dari R itu sendiri ya. Jadi sebaiknya tidak perlu kita otak-atik. Kalau kita mau otak-atik misalnya kita bisa buat misalnya woman edit adalah woman. Oke, sehingga kita sekarang bermain-mainnya dengan woman edit saja. Nah, di sini teman-teman sekalian kita bisa ubah misalnya woman edit dolarnya adalah hey. Kita kalikan jadi 2,5 ya, karena tadi kita ingin mengubahnya dari inch menjadi sentimeter. Sehingga ketika kita sudah edit, kita panggil, nah height-nya akan berubah. Oke, ini adalah perbedaan cara mengubah dataset. Sebaiknya dataset asli tidak diubah, melainkan kita buat kopinya, baru dari copy itu kita ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke list. Misalnya saya ingin buat list yang berisi huruf angka 1, 4, 5, 9, 2, 4, 7, 8, 9. Kemudian kalau kita panggil list, maka akan muncul 1, 4, 5, 9, 2, 4, 7, 8, 9 yang baru saja tadi sudah saya hitung.
Kemudian kalau kita ingin balik, kita bisa gunakan perintah reverse list. Lalu kalau kita ingin ngecek berapa banyaknya atau berapa panjangnya, kita bisa gunakan perintah length. Kemudian kalau kita ingin jumlahkan semuanya, misalnya, kita bisa gunakan sum. Untuk melihat nilai minimum, kita juga bisa gunakan min. Kita juga bisa gunakan max pastinya, untuk melihat nilai tertinggi dan nilai terendah. Kemudian kita juga bisa gunakan min. Kita bisa gunakan juga median. Kemudian kita juga bisa gunakan standar deviasi. Lalu kita bisa gunakan perkalian kalau kita ingin mengalikan semuanya. 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya. Lalu kumulatif sum atau kumulatif penjumlahan. 1, 5, 10, 19, kalau semuanya dijumlahkan satu per satu, maka akan jadi 1, 5, 10, 19, dan seterusnya sampai 49. Kemudian kita bisa ambil sampel, misalnya kita ambil sampel list, kita ambil 3 karakter darinya, maka muncul angka 2, 4, 5. Kita bisa juga gunakan sampel list untuk ambil 2 karakter saja, misalnya 5 dan 9. Kalau kita ulangi lagi, nanti akan muncul angka yang berbeda. Oke. Kemudian kembali lagi ke list, kalau kita ingin mengetahui list yang ada di urutan keempat adalah 9. List yang ada di urutan ke-8 misalnya adalah angka 8 dan seterusnya. Lalu kita juga bisa terapkan perintah apply untuk menghitung list ini. Misalnya kita ingin mencari akar kuadratnya, square root-nya. Kemudian kita juga bisa pisahkan ini menjadi beberapa item, misalnya kita ingin pisahkan jadi 3, maka list yang ada tadi 1, 4, 5, 9, 2, 4 dan seterusnya akan terpisah dalam 3 tempat yang berbeda. Yang pertama adalah 197, kemudian 428, kemudian 549. Kemudian teman-teman sekalian, kita bisa juga gunakan perintah vektor ya. Misalnya saya mau gunakan E saja misalnya. E adalah terdiri dari angka 2, 3, 5, 2, 7, 8, 1, 5, 9, 3, 4. Panjangnya E adalah 11 karakter. Kemudian kita buat misalnya F. F ini adalah repetisi dari 1 atau 2 sampai 11 misalnya. Kemudian kita kalikan 7 kali. F akan muncul semacam ini. Oke. Kemudian kita bisa kalikan E dengan F. Jadi masing-masing tadi E kemudian dikalikan dengan banyaknya F. Kemudian kita juga bisa buat misalnya perintah G. Ini adalah repetisi dari 10 sampai 25 dikalikan 10 kali. Maka G akan menjadi seperti ini. Oke, balik lagi ke E. Dari E ini kita bisa urutkan ya. E, kemudian kita ingin urutkan dia, maka dia akan berurutan dengan perintah order. Kemudian dari sini kita bisa balik E, ordernya E, tapi di sini kita tambahkan tadi perintah decreasing sama dengan tuh. Maka dia akan dibalik. Kemudian kita bisa pisahkan misalnya E ini ke dalam 4 kolom misalnya, maka dia akan terpecah menjadi 4 bagian. Hanya saja akan muncul pesan warning di sini karena jumlahnya tidak genap. Misalnya kita buat lagi matriks 1 sampai 36, row-nya ada 6. Kemudian F-nya akan muncul semacam ini. Lalu kita buat F2 dan 5. Artinya kita ambil baris 2 dan 5 saja.
Jadi ada di sini ya. Baris yang kedua, maaf, angka yang ke kolom yang kelima. Jadi dengan perintah F3 atau 4 misalnya, koma 3. Kemudian kita bisa buat matriks dengan urutan tertentu, misalnya kita hanya ambil baris 1 sampai dengan baris 4 saja. Kemudian kita tambahkan C2,5, kolom yang kedua dan kolom yang kelima. Maka hasilnya akan muncul semacam ini. Jadi kita hanya ambil baris yang ke 1 dan 4, tapi kolom 2 dan 5 saja. Di kolom 2 dan kolom 5. 7, 8, 9, 10, dan 25, 26, 27, 28. Oke, kita juga bisa buat dengan konfigurasi yang berbeda, misalnya F-nya lebih kecil dari, anggaplah 25 gitu. Maka akan muncul angka-angka yang kurang dari 25. Kemudian kita juga bisa buat matriks yang berbeda. Misalnya kita ingin membuat matriks yang sifatnya diagonal tapi mirror ya, kebalikan. Sebagai contoh, saya punya G berisi angka 8, 12, 5, 2. Kemudian kita buat matriks diagonal dari G, maka dia akan muncul begini. Angka 8, 12, 5, dan 12 hanya muncul di sisi diagonal, sisanya adalah 0. Sebaliknya kita juga bisa buat diagonal, misalnya kita ingin membuat 4 diagonal yang sama, tapi tidak kita tentukan angkanya, maka dia otomatis akan menjadi angka 1. Kita bisa lanjutkan misalnya diagonal 5 atau diagonal 10 misalnya. Sama juga, jadi angka 1 hanya memenuhi sisi diagonal, selebihnya adalah kosong. Oke, teman-teman sekalian, nah, matriks ini ternyata bermanfaat juga untuk menyelesaikan masalah aljabar. Jadi misalnya kita punya pertanyaan 5x ditambah 2y sama dengan 4. Kemudian yang kedua adalah minus 2x ditambah dengan y sama dengan 11. Kita bisa menyelesaikan masalah ini, pertanyaan ini dengan matriks. Misalnya, x-nya adalah matriks yang terdiri dari 5, kemudian minus 2, kemudian 2, kemudian 1. Ini diambil dari 5x, 2x, 2y, dan 1y. Kemudian row-nya ada 2. Maka x muncul matriks semacam ini. Kemudian kita buat y, yang merupakan matriks yang berisi angka C, 4, dan 11. 4 dan 11 berasal dari sini, kemudian kita berikan row sebanyak 2 juga. Maka y-nya akan semacam ini. Kemudian kita minta R untuk membantu kita menyelesaikan masalah x dan y ini. Maka muncul jawabannya, x adalah minus 2, dan y adalah min 7. Jadi x-nya sama dengan minus 2, kemudian y-nya sama dengan 7. Jadi apapun tanda yang kita tulis di belakang tanda ini tidak akan bermakna apa-apa ya, hanya sebagai penanda saja. Contoh lain teman-teman, kita buat misalnya ada persamaan x plus y sama dengan 1, kemudian persamaan yang kedua 2x plus 3y sama dengan 3. Kita bisa selesaikan ini dengan matriks, misalnya x adalah matriks yang berisi dari 1, 2, 1, dan 3. Kemudian row-nya ada 2. Lalu y juga demikian. Y adalah matriks yang berisi dari C, 1, dan 3. Lalu jumlah row-nya juga sama, 2. Oke, lalu kita minta R untuk membantu kita menyelesaikan X dan Y. Maka ketemu
X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 1. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan pasti benar ya. Kita bisa buat juga linear regression dengan memanggil dataset yang tadi sudah kita coba tunjukkan, misalnya empty cars. Kemudian kita sebut saja misalnya A adalah empty cars yang mile per gallon, MPG. Kemudian B adalah empty cars yang kita ambil misalnya horsepower-nya. Jadi kita ingin membandingkan antara konsumsi bahan bakar MPG miles per gallon dengan horsepower tenaga yang dikeluarkan. Lalu kita buat dalam bentuk linear regression. Maka hasilnya akan semacam ini, teman-teman sekalian. Intercept-nya adalah 324, X-nya adalah minus 8. Jadi nampaknya hubungannya berkebalikan ya. Kalau miles per gallon-nya tinggi, horsepower-nya kayaknya negatif nih ya. Kemudian ada intercept-nya, residualnya, dan seterusnya. Nanti Anda bisa baca sendiri, pelajari sendiri di sini. Ini adalah perintah sederhana untuk menghitung menggunakan linear regression. Oke, kita juga bisa buat dia dengan jumlah yang banyak ya. Jadi misalkan kita definisikan X-nya adalah tadi MT cars jumlah silinder, MT cars horsepower, dan MT cars beratnya, weight ton-nya. Kemudian X ini kita buat dalam bentuk matriks X yang jumlah row-nya adalah 32. Jadi X-nya akan begini. Sementara itu Y-nya kita definisikan adalah MT cars MPG. Y-nya jumlahnya 32 juga. Karena jumlahnya sudah sama, kemudian kita coba masukkan dalam linear regression ls fit x, y. Oke, langsung muncul di sini. Koefisiennya, intercept-nya, kemudian x1, x2, dan x3. Kemudian informasi lebih detail tentang intercept, residual, dan lain-lain bisa Anda baca di sini. Ya. Pertama-tama nanti silakan teman-teman download file fonts.txt dan mba-ranking.csv. Linknya nanti akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Tapi kita masuk dulu ke yang pertama ya. Jadi pastikan bahwa file tadi diunduh kemudian diletakkan di tempat yang sesuai. Kalau ingin dipindahkan, misalnya saya ingin pindahkan bukan di direktori tersebut, tapi di tempat lain, ya tinggal menggunakan perintah set wd, kemarin sudah pernah saya tunjukkan. Oke, sekarang sudah berpindah ke direktori yang baru. Oke, di sini kita panggil file tersebut, misalnya saya mau pakai judulnya adalah fonts, kemudian menggunakan perintah read table. Filenya adalah fonts.txt. Oke, tentu saja di sini kita akan mendapati perintah error semacam ini karena kita tidak jelas nih, tidak memberikan keterangan, tidak memberikan separator, tidak memberikan penjelasan baris mana yang mau diambil dan seterusnya. Oke, coba kita lihat dulu file yang ada di documents fonts. Nah, fonts itu filenya seperti ini. Di sini kita menggunakan header yang berbeda, font, maker, price, country, number sold, operating system, number of application, dan carrier. Sehingga harus dijelaskan headernya akan dimasukkan atau tidak, lalu kemudian menggunakan separator apa. Di sini kita menggunakan separatornya adalah koma, jadi kita perlu berikan keterangan yang spesifik. Kita pakai perintah read table, fonts, kemudian separatornya kita gunakan koma. Selanjutnya kita berikan juga perintah header true. Oke, jadi ketika kita panggil,
fonts, maka muncul sama persis seperti yang tadi sudah ditampilkan di dalam file teks semacam ini. Oke ya, setelah ini kita analisis lebih lanjut. Misalnya kita hanya ingin menampilkan fonts, kemudian kita hanya mau tunjukkan nama fontnya saja, kemudian operating systemnya saja misalnya, sama satu lagi adalah price. Maka yang muncul hanya 3 kolom, nama fontnya, kemudian operating systemnya, dan harganya. Kita juga bisa menampilkan dengan menggunakan perintah fonts, kemudian 3 sampai 6 misalnya. Kita juga bisa menyebutkan misalnya 3 teratas saja, atau kebalikannya, kita mau ngambil 3 terbawah misalnya. Kita bisa gunakan head maupun tail. Oke, teman-teman sekalian bisa coba lihat peringkat file peringkat MBA yang saya share. Oke, ini adalah file peringkat business school, kemudian ada region-nya, ada country-nya, ada ranking hari ini, ranking sebelumnya, gaji mahasiswanya, lulusannya, peningkatan gajinya, professional progress ranking, kemudian berapa persen mendapatkan pekerjaan setelah graduation dalam waktu 3 bulan, persentase pengajar perempuan, dan seterusnya. Sudah cukup banyak, nanti kita bisa unduh. Filenya akan saya share ke teman-teman, silahkan di-download saja di bawah. Oke, kita akan panggil menggunakan perintah yang sama, read table mba ranking.csv, kemudian menggunakan separator. Karena filenya CSV, maka menggunakan titik koma semacam ini, kemudian headernya true. Oke, jadi ketika kita panggil MBA, kita kecilkan dulu, langsung muncul semuanya. Oke. Terlalu kecil ya. Karena datanya terlalu panjang, jadi perlu agak scroll ke jauh. Oke. Misalnya kita hanya ingin tampilkan 1 sampai 4 saja. Jadi tidak perlu semua kolom ditampilkan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Business school name, region-nya, country-nya, dan ranking saat ini. Kemudian kita juga bisa pilih misalnya misalnya kita ingin tampilkan 3 teratas saja. Ternyata muncul Harvard, Duke, dan Wharton, Pennsylvania. Atau sebaliknya, tail, MBA, 3 yang terbawah. Muncul IPAD, Cape Town, dan Chinese University Hong Kong. Jadi apa saja bisa kita tampilkan di sini, tergantung apa yang ingin Anda cari dari data di kolom ini. Oke. Kemudian teman-teman, kita bisa pilih atau kita bisa batasi. Misalnya kita ingin mencari tahu MBA yang tadi memberikan salary lebih besar dari katakanlah 150.000. Oke. Ternyata muncul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada Harvard, ada Wharton, Pennsylvania, Chicago, Dartmouth, Stanford, MIT, dan Columbia. Kemudian misalnya kita ingin mencari subset MBA yang previous rankingnya kurang dari 20 misalnya. Lalu muncul di sini
Ternyata ada cukup banyak, ada Harvard, Chicago, Stanford, California, Berkeley, London Business School, INSEAD, dan seterusnya. Kemudian kita juga bisa ambil misalnya subset MBA. Kita ingin cari tahu yang international student-nya tinggi. Percentage lebih dari katakanlah 80%. Oh, cukup banyak ternyata. Ada London Business School, Hong Kong University Science Technology, INSEAD, Aston Business School, University of Cambridge, dan seterusnya. Oke, gitu teman-teman. Beberapa hal yang mungkin menarik dari analisis data ini. Oke, seandainya saya iseng-iseng mau menambahkan di paling bawah adalah ada kampus UGM misalnya. Kita bisa tambahkan Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada di Asia, regionnya, negaranya adalah Indonesia. Kemudian peringkat saat ini misalnya 100, dulu 200, gajinya 50.000, kemudian 120, 70, 15, 90. Saya isi asal aja. Ternyata muncul pesan invalid karena karakter ini tidak dikenali sehingga hanya memasukkan NA saja. Kalau kita lihat di tabel yang baru, maka di urutan terbawah sudah nambah jadi 68, tapi tidak muncul nama UGM-nya, jadi hanya muncul NA saja karena karakternya tidak dikenali. Oleh karena itu kita ulang saja teman-teman sekalian. Kita panggil ulang read table, filenya MBA ranking.csv, kemudian separatornya menggunakan titik koma, headernya true, kemudian di belakang kita tambahkan strings as vectors sama dengan false. Oke. Kemudian kita ulang lagi perintah tadi. Kita tambahkan MBA Universitas Gadjah Mada di paling bawah. Lalu kita lihat datanya. Oke, tidak ada pesan error. Kemudian kita cek di atas apakah muncul. Oke, sudah muncul di urutan 68. Universitas Gadjah Mada Asia Indonesia. Oke. Juga menarik teman-teman sekalian, R itu punya kemampuan yang cukup bagus untuk menangani tidak hanya angka ya, tapi juga teks. Misalnya kita sebut saja ada sebuah kalimat yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia adalah Joko Widodo. Oke. Berapa banyak jumlah karakter ini? 46. Oke, kemudian kita akan mengambil nama Pak Joko Widodo, misalnya substring, menggunakan perintah substring A, kemudian kita ambil karakter nomor 36 sampai 46. Lalu, misalnya kita iseng saja ingin mengganti begitu ya. Substring A 36 sampai 46. Kemudian kita ganti saja misalnya dengan G. Oke, begitu kita panggil A, maka akan terganti Presiden Republik Indonesia adalah Noviman. Ini hanya untuk bercanda saja ya Pak, jadi jangan dianggap sebagai makar atau penghinaan. Kita juga bisa menggunakan kombinasi yang bagus, misalnya A adalah sebuah kalimat yang mengatakan Yogyakarta kota yang asri. Kemudian B, misalnya wilayahnya tertata dengan rapi. Kemudian kita bisa combine keduanya dengan menggunakan perintah A dan B, paste A dan B, maka akan tergabung dua kalimat yang sama. Oke. Lalu kita juga bisa menggunakan perintah letters. Letters ini mendaftar atau mendata semua huruf yang ada di alfabet. Kita juga bisa menggunakan letters dengan huruf kapital.
Misalnya kita ingin tahu letters di urutan yang ke-7, ternyata adalah G. Letters di urutan ke-21 misalnya O. Atau dengan menggunakan huruf kapital, letters di urutan 13 misalnya adalah M. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah letters, kita ingin tahu huruf di urutan 5 sampai 10, E, F, G, H, I, J misalnya. Atau kita juga bisa mengkombinasikan beberapa huruf yang berbeda, misalnya menggunakan perintah paste, letters, kemudian elemen di dalamnya adalah C, misalnya 11, 1, 13, 21. Kemudian separatornya ditiadakan. Jadilah kamu. Tapi di sini terlihat bahwa hurufnya terpotong-potong ya. Jadi kita misalnya kita ingin gabungkan jadi satu, kita perlu menggunakan perintah yang sedikit agak panjang. Yaitu kita sebutkan atau kita panggil satu persatu, letters 11, letters 1, kemudian letters 13, kemudian satu lagi letters 21. Jangan lupa atribut separatornya tanpa pemisah. Oke, sekarang lebih baik. Kemudian kalau kita ingin mengganti salah satunya dengan huruf kapital, ya ini harus diganti dengan huruf besar. Jadi huruf K-nya menjadi huruf kapital. Lalu kita juga bisa menggunakan perintah find and replace ya, menggunakan sub dan G sub. Caranya sederhana, misalnya kita punya huruf A. Kemudian A ini berisi kata-kata yang ingin kita ganti. Misalnya saya suka menggunakan legalisir, kemudian hidrolisir, kemudian lokalisir, kemudian anasir, kemudian desir, sengaja menggunakan huruf kapital sebagai contoh, kemudian sirna, sama satu lagi minimalisir. Oke, ada beberapa kata, misalnya legalisir, hidrolisir, lokalisir, anasir, desir, sirna, dan minimalisir. Kita cek, ada 7 kata. Kemudian, misalnya saya ingin mengambil kata sir saja di setiap kata tersebut. Maka kita bisa gunakan perintah grep, kemudian sir, kemudian A. Oke, berarti kita bisa temukan bahwa ada kata sir di nomor 1, 2, 3, 4, 6, dan 7. 5 tidak masuk karena ingat bahwa R itu case sensitif, jadi huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Bagaimana kalau kita ingin nangkap semuanya? Kita bisa gunakan perintah ignore. Misalnya kita tadi menggunakan defaultnya adalah menggunakan true untuk memanggil semua kata-kata yang mengandung sir. Tapi kalau kita ingin mengabaikan huruf kapital, kita bisa meminta perintah ignore case sama dengan true. Maka semua kata akan muncul di dalamnya karena semua kata di situ menggunakan kata-kata sir. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau kita ingin mengganti sir dengan sasi, karena sir itu tidak baku. Kita bisa gunakan perintah G sub. Kita cari dulu kata yang mengandung imbuhan sir, kemudian kita ganti dengan sasi, kemudian jangan lupa ini adalah baris A. Oke, setelah itu otomatis akan muncul ya, legalisir menjadi legalisasi, hidrolisasi dari hidrolisir, lokalisir jadi lokalisasi, anasir jadi anasasi, desir tetap karena case sensitif, kemudian sirna menjadi sasi, na, dan
minimalisir menjadi minimalisasi. Oke, kita ambil contoh yang berbeda untuk menunjukkan perbedaan antara sub dan G-sub. Oke, kita buat contoh yang berbeda ya teman-teman sekalian. Misalnya saya ingin membuat kata atau membuat teks yang berisi demikian. Jogja adalah kota yang asri. Wilayahnya tertata rapi. Pemerintah Jogja sangat responsif dan bertanggung jawab. Warga Jogja juga sangat baik dan ramah. Oke, misalnya kita punya teks semacam ini, jadi kalau dipanggil teksnya akan muncul seperti itu. Lalu kemudian kita ingin mengganti kata Jogja, dengan Yogyakarta, karena tidak baku. Kita bisa gunakan perintah sub maupun G-sub. Bedanya kalau sub itu hanya kata pertama, kalau G-sub itu semua kata di dalam satu kalimat. Kita contohkan ya, misalnya sub Jogja menjadi Yogyakarta. Maka teksnya otomatis berubah. Jogja adalah kota yang asri, berubah menjadi Yogyakarta adalah kota yang asri. Tapi sisanya masih tetap menggunakan kata Jogja. Oke, sekarang bagaimana kalau kita ingin mengganti semuanya? Kita bisa pakai perintah G-sub. Sama juga, Jogja kita ganti dengan Yogyakarta, kemudian teks. Oke, otomatis di sini kita bisa lihat semua kata Jogja di dalam kalimat otomatis berganti menjadi kata Yogyakarta. Lalu satu hal lagi yang mungkin perlu dipelajari sebelum kita nanti masuk ke perhitungan statistik adalah tentang tanggal atau date. Di R secara default kita bisa memanggil perintah abbreviation atau singkatan, tentu saja dalam bahasa Inggris ya, atau menggunakan name, full name-nya. Lalu kita juga bisa sebut secara spesifik, misalnya month abbreviation, bulan ke-6 itu apa sih? Oh, ternyata bulan Juni. Atau kita bisa memanggil month name bulan ke-3 sampai bulan ke-9. Maret, April, Mei, Juni, Juli, dan seterusnya. Lalu kita bisa gunakan juga perintah date untuk mengetahui saat ini, tanggal 21 April, hari Selasa, tahun 2020, jam 23.28.53. Kita bisa ubah misalnya X itu adalah tanggal, anggap saja ini adalah 23.04.2020. Kemudian kita beritahu R bahwa perintah ini mengandung variabel tanggal, day, kemudian bulan, month, dan terakhir adalah tahun, year. Jangan lupa Y-nya menggunakan huruf kapital. Jadi ketika kita panggil X akan muncul semacam ini. 2020 bulan 4 tanggal 23. Kemudian kalau kita tanya X-nya, kelasnya adalah tanggal. Kalau kita panggil bulan ya, muncul April. Kemudian kalau kita iseng misalnya 30 hari ke depan tanggal berapa sih? 23 Mei. Kalau 120 hari ke depan, misalnya tanggal berapa? 21 Agustus 2020. Ini beberapa perintah yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan untuk terkait dengan penanggalan. Kemudian kita juga bisa membuat list yang berisi tanggal, misalnya kita ingin mengkombinasikan C1 sampai 30, tanggal 1 sampai tanggal 30, kemudian bulannya bulan 4, kemudian tahunnya 2020, lalu terakhir adalah menggunakan separator.
maka X-nya kita akan dapati 142020 sampai 342020. Kemudian kita buat variabel baru Y misalnya sebagai sebuah tanggal yang diambil dari X menggunakan format persentase D atau D, kemudian M, persen M, kemudian terakhir persen Y kapital. Maka ketika kita panggil Y, otomatis dia akan berubah menjadi format tanggal. Selanjutnya kita bisa gunakan perintah type of untuk mengetahui Y itu sebetulnya formatnya apa, kemudian kelasnya apa, kemudian yang lucu kita bisa gunakan perintah unclass Y. Unclass Y ini adalah menghitung tanggal yang ada di situ dibandingkan dengan tanggal 1 bulan 1 Januari 1970. Ini dianggap sebagai hari lahirnya komputer yang pertama kali. Oke. Kemudian satu lagi Z. Kita bisa gunakan Z dengan perintah paste, months-nya menggunakan Y, kemudian formatnya menggunakan Y, lalu persen D dan persen tahun. Oke. Nah, Z otomatis akan menjadi variabel yang menerjemahkan dari tanggal 1 April 2020 sampai 30 April 2020. Oke ya teman-teman sekalian, tadi sudah saya perkenalkan fungsi date, kemudian ada juga sistem date. Itu adalah beberapa fungsi yang mungkin bermanfaat nanti pada saat kita melakukan perhitungan lebih lanjut.